Halo semuanya, selamat pagi Ibu Natalia dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Stephen Daniel dari kelas 08 PT1 dengan NIM 8020250210. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Teknologi Informasi dalam kasus kebocoran data pengguna Gojek. Seperti yang terlihat pada slide ini, di era digital, data pribadi adalah aset yang sangat berharga. Namun, Gojek mengalami insiden besar. Pada tahun 2018, sekitar 1 juta data pengguna Gojek, 1 juta data pengguna bocor karena celah keamanan yang sangat buruk. Sayangnya, hal ini terulang kembali pada tahun 2020 dengan skala yang lebih besar. Puluhan juta akun tersimpan di server tanpa perlindungan yang kuat. Data yang terekspos sangat-sangat sensitif, mulai dari nama pengguna, nomor pengguna, hingga data lokasi pengguna. Baiklah, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Untuk membedah kasus ini, saya menggunakan analisis 5W+1H. Terdiri dari apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Terjadinya insiden kebocoran data pribadi yang sangat masif, di mana informasi sensitif milik jutaan hingga puluhan juta data pengguna Gojek terekspos ke pihak luar. Dan siapa saja yang terlibat pada kasus ini? Ada dua sisi di sini. Pertama, Gojek sebagai penyelenggara sistem elektronik yang bertanggung jawab atas data. Kedua, pihak protes atau aktor jahat yang mengeksploitasi kelemahan sistem tersebut. Dan kapan ini terjadi? Kejadian ini terjadi bukan hanya sekali. Insiden pertama terjadi pada tahun 2018 dan sayangnya terulang kembali dengan skala yang lebih besar pada tahun 2020. Dan di mana? Di mana titik kebocorannya? Kerentanan ini ditemukan pada infrastruktur penyimpanan data dan server internal milik Gojek yang seharusnya menjadi area paling aman untuk data pengguna. Dan mengapa? Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini adalah poin inti analisis etika saya. Artinya, penyebab utamanya, lemahnya sistem pertahanan, tidak adanya audit keamanan rutin untuk menemukan celah, dan data yang tidak dienkripsi dengan kuat, sehingga mudah dibaca jika berhasil dicuri. Dan bagaimana? Pindah ke analisis kasus melalui kerangka 5W+1H saya. Apa yang terjadi adalah kebocoran data masif yang melibatkan Gojek dan Pertas pada tahun 2018 dan 2020. Masalah ini berpusat pada server internal mereka. Jika kita tanya, mengapa? Jawabannya karena sistem keamanan yang lemah dan kurangnya audit berkala. Bagaimana? Bagaimana caranya? Data tersebut tersimpan di server secara tidak sengaja dan tidak sengaja dapat diakses publik secara ilegal. Inilah yang menunjukkan adanya celah besar dalam standar profesionalisme pengelolaan data. Dan lanjut ke slide berikutnya, pelanggaran kode etik dan regulasi. Apa yang ada di slide ini terdiri dari 3 poin. Tanggung jawab sosial, privasi, dan kompetensi. Kedua, UU ITE tahun 2000 UU ITE nomor 11 tahun 2008 tentang kedalaman sistem dan UU PDP tahun nomor 27 tahun 2022 tentang hak pemilik cipta. Berdasarkan kode etik APTI yang tercantum di slide, ada 3 poin yang dilanggar. Pertama, tanggung jawab sosial karena melanggar karena gagal melindungi publik. Kedua, perlindungan privasi yang tidak memadai. Dan ketiga, kompetensi profesionalisme karena gagal menerapkan standar teknis seperti yang ada di UU PDP yang merupakan landasan terbaru kita dalam melindungi hak pemilik data yang tidak sah. Lanjut ke slide berikutnya. Dampak solusi saya yaitu finansial pengguna dan jatuhnya kredibilitas perusahaan. Sebagai solusi saya menawarkan 2 langkah. Jangka pendek,
Gojek harus memperkuat enkripsi dan memperbaiki notifikasi secara transparan kepada korban. Jangka panjangnya yaitu prinsip privacy by design harus ditanamkan sejak awal pengembangan sistem, dibarengi dengan audit rutin dan dari pihak ketiga. Sebagai penutup, kesimpulan saya adalah kemajuan teknologi harus dibarengi dengan tanggung jawab moral. Etika profesi bukan sekedar teori, tapi benteng utama untuk menjaga kepercayaan pengguna. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam menyebutkan. Sekian dan terima kasih.